Halo Sobat Wisata, selamat datang lagi di program kita Power Podcast Duta Wisata dari Era ke Era. Sebelumnya aku mau kenalin diri aku Richie Kit Novel, Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan angkatan ke-19. Dan di samping aku ada tamu yang luar biasa, alumni-alumni kita, Kak Wisnu dan juga Kak Aldo. Sebenarnya aku mau kenalin dulu, podcast Duta Wisata dari Era ke Era ini adalah program di mana kita menanyakan alumni kita tentang profesi mereka dan apa sih hubungannya Duta Wisata ke dalam job desk mereka. Sebelumnya kita kenalan dulu sama tamu-tamu kita dari alumni Duta Wisata. Yang pertama kita sapa dulu Kaldo. Kaldo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ricky. Sebelumnya aku mau congrats dulu nih atas weddingnya, baru Kak Aldo ini baru wedding loh teman-teman. Dan Kak Wisnu gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Buat kalian yang belum tahu, Kak Wisnu dan Kak Aldo ini dari Duta Wisata Manuntung tahun 2015. Kalau boleh tahu gelarnya pas Duta Wisata apa nih? Kalau aku berbakat putra. Berbakat putra. Itu intelijensia. Intelijensia luar biasa. Dan dengar-dengar Kak Wisnu 8 bulan yang lalu baru punya keluarga baru nih. Luar biasa. Gimana perasaannya Kak Wisnu? Alhamdulillah senang ya. Mungkin salah satu pilihan dari aku sendiri untuk menjadi orang tua di usia yang muda itu memang hal pencapaian yang sangat-sangat luar biasa lah dalam hidup, di mana aku bisa belajar untuk bukan hanya ngurus diri tapi mengurus keluarga gitu sih. Punya tanggung jawab baru nih berarti ya, luar biasa. Keren banget. Jadi karena kita ada program di mana kita nanyain alumni apa hubungan pekerjaan mereka dan yang mereka punya impactnya dari Duta Wisata. Aku pengen nanya mungkin ke Kak Wisnu dulu kali ya. Kak Wisnu ini adalah Polri, Kak Wisnu ini kategori profesinya adalah abdi negara di Polri. Dan aku pengen tahu nih, kata orang jadi abdi negara itu sebuah perjuangan yang gak ada ujungnya, lifetime serving buat gitu-gitu. Pernah nggak sih tiba-tiba motivasinya hilang nih Kak Wisnu di tengah jalan atau gimana, boleh diceritain? Oke, tentu aja sih menurutku nggak pernah hilang semangat untuk berjuang sebagai abdi negara itu sendiri. Walau memang kadang-kadang kita sering berpikir bahwa enak banget ya profesi lain yang mungkin bisa menikmati hari libur yang pasti atau mungkin memiliki penghasilan yang lebih daripada kita. Namun profesi sebagai abdi negara itu ada hal yang tidak bisa dimiliki oleh profesi lain, di mana sebagai abdi negara kita dituntut untuk melayani masyarakat, membantu permasalahan dari masyarakat. Disitulah hal-hal yang menjadi semangat tersendiri bagi saya ketika berprofesi sebagai abdi negara, terutama di Polri. Hari-hari kerjaannya melayani masyarakat, menanyakan masalah apa yang dihadapi masyarakat. Pokoknya ngurusin masalah masyarakat deh. Tapi masalah sendiri nggak ada yang ngurusin. Tapi udah ngurusin berarti ya. Jadi ya itulah. Tapi kalau ketika kita berhasil mengatasi masalah-masalah yang dilaporkan kepada kami, itu menjadi semangat yang baru, merecharge semangat kita. Memang kan kalau dalam Islam ya, itu orang yang baik itu orang yang dapat bermanfaat bagi umat. Jadi itulah yang menjadi semangat saya untuk abdi negara. Dan kalau ditanya pernah nggak sih surut semangat itu, nggak akan pernah, insya Allah. Sampai pensiun pun, ketika pensiun saya juga akan menjadi warga yang baik dan juga dapat membantu orang-orang sekitar. Keren sih, berarti emang Kak Wisnu passionnya untuk serving dan mengorbankan diri sendiri untuk melayani masyarakat yang udah jadi passion yang ngebakar motivasi Kak Wisnu nih ya. Keren banget. Kalau gitu, kalau dari Kak Aldo sendiri gimana nih? Kak Aldo ini kerja di corporate mining kontraktor. Dan kalau dari kita semua nih, kita kan pada agak nggak terlalu mau 9 to 5 segala macam, pada mau jadi businessman semuanya gitu-gitu. Dan gimana karena di corporate itu biasanya katanya lebih ketat, strict dan SOP-nya segala macamnya.
pernah nggak sih Kak Aldo ngerasain bahwa kehilangan motivasi nih di 9 to 5 di corporate dan segala macam, boleh diceritain mungkin? Baik, mungkin ya saat ini kan memang banyak anak muda ya memang lebih senang dengan pekerjaan yang lepas bebas. Tapi memang ada keuntungan sendiri memang kalau kita bisa bekerja di corporate itu ya, apalagi itu yang bonafit ya. Jadi memang secara benefit ada yang memang lebih stable ya, lebih stabil. Tapi dengan kestabilan itu sebetulnya kita bisa menciptakan kesempatan baru ke depannya lah. Kita mau coba bisnis atau apapun pasti kedepannya ada jalan ke sana. Tapi memang saat ini memang ketika kita 8 to 5 lah sebetulnya 8-5, tapi sebenarnya akan ada tanggung jawab di luar itu yang saat ini saya alami ya. Jadi kadang bisa pulang larut malam ataupun pekerjaan harus dikerjakan di rumah lagi. Kembali lagi tujuan kita saat bekerja itu apa? Kita hanya untuk mencari uang kah ataukah kita ingin mendapatkan value lebih, yaitu kayak Wisnu tadi juga bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu. Berarti sama ya Kak Wisnu, membuat manfaat dari diri sendiri yang bisa di-share ke orang lain buat punya impact nih ke orang-orang dari diri sendirinya, emang luar biasa. Dan berarti kalau boleh tahu, kalau misalnya dapat kerja corporate itu punya kebanggaan sendiri pasti ya. Kalau menurut Kak Aldo, apa hal yang paling membanggakan dalam pekerjaan Kak Aldo sendiri? Untuk saya sendiri berada di lingkungan yang memang kita dituntut untuk selalu belajar. Jadi memang secara profesi kan saya di manajemen development, di mana semua perusahaan pekerjaan mulai dari strategiknya, mulai sistemnya dan pembangunan inovasi di perusahaan itu coba saya handle dan coba didelegasikan ke teman-teman juga. Kita keluarkan ke teman-teman yang memang tujuan akhirnya adalah mencapai target perusahaan itu sendiri. Mencapai target perusahaan, betul. Berarti lebih ke dapat komunitas yang ngebangun Kaldo menjadi orang lebih baik. Iya, betul sekali. Berkumpul dan berkembang bersama dalam komunitas itu membanggakan. Iya, itu sangat membanggakan. Luar biasa. Karena nggak semua perusahaan yang bisa dapat kayak gitu loh. Maksudnya yang hanya bekerja saja. Kalau memang ada kesempatan di dapat perusahaan yang memungkinkan kita untuk terus berkembang, itu suatu kebanggaan, sesuatu yang harus kita syukuri. Betul. Karena emang kalau menurut aku sendiri komunitas, betapa pentingnya komunitas itu untuk dalam kehidupan kita bersama-sama. Kayak aku pas di Duta Wisata ketemu banyak banget orang-orang yang keren-keren, ngebuat aku jadi bisa public speaking, jadi bisa belajar banyak dari semuanya. Karena komunitas memang penting banget. Kalau dari aku pengen nanya nih buat Kak Wisnu nih, karena dalam kabdi negara itu pentingnya sosok tim. Harus selalu kompak dalam satu tim. Rasanya gimana nih kalau misalnya dalam satu tim ada yang ketinggalan membernya atau ada yang butuh perhatian lebih dan segala macam dalam satu tim. Apa reaksi atau apa pendapat Kak Wisnu tentang itu? Kalau kekompakan itu biasanya kalau di abdi negara biasanya disebut korsa ya. Korsa. Korsa. Jadi korsa itu apa ya kalau boleh tahu? Itu kompak. Jadi begini. Hal yang paling kita rasakan kekompakan itu pada saat pendidikan. Jadi kalau di polisi itu sendiri kan, kalau kita mau lulus nih jadi anggota Polri, kita nggak langsung bekerja. Dimana kita harus menjalani pendidikan dulu. Kalau di Bintara itu 7 bulan, kalau di Akademi Kepolisian itu 4 tahun. Jadi di pendidikan itulah kita merasakan dari nol. Jadi kita nggak pernah sih ngerasa ada yang ketinggalan, ada yang kecepatan, karena kita semua sama-sama dari nol. Semua sama dari nol, dari kebiasaan kita sebagai warga sipil atau mungkin mantan pelajar dari SMK, SMA se-Kalimantan Timur, itu dengan berbagai macam karakternya. Mungkin memang dalam silih perjalanan pendidikan itu sendiri ada memang orang yang tidak lambat dalam menyesuaikan diri. Ada yang terlambat, ada yang kesulitan lah menyesuaikan dirinya. Jadi yang kami lakukan ya untuk memotivasinya. Hal yang paling sering kita katakan itu kita ini di sini dari ribuan pendaftar hanya 207 orang
yang bisa masuk ke dalam kesatrian ini. Kesatrian itu kayak tempat pendidikan lah, satu lingkup pendidikan di mana ada barak, di mana ada kelas, ruang makan. Kita berarti adalah orang-orang yang terpilih. Maka masa kita tidak bisa memanfaatkan suasana pendidikan ini untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Itulah. Jadi kita sama-sama dari nol sih, sama-sama dari nol. Jadi kita kerjaan kita setiap hari itu saling memotivasi aja. Jadi dari yang aku dapat pentingnya untuk kerja sama dalam satu tim itu meskipun ada yang ketinggalan, kita tuh nggak ninggalin timnya. Jadi kita solid dan kekompakan itu ngebuat komunitas ini berkembang bersama. Seperti itu. Jadi emang sih kalau aku boleh cerita pas Duta Wisata tuh kayak nggak tahu apa tentang wisata pasti ya, nggak tahu tentang wisata dan segala macam. Tapi pas udah dalam komunitasnya nggak ditinggalin, tapi memang dibangun bersama-sama untuk jadi ini nih kayak gini, udah nggak kompetitif lagi. Dan dari cerita yang Kak Wisnu cerita emang itu tuh diajarin di semua organisasi dan dipakai banget di dalam akademi pendidikan polisi. Keren banget, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, momen paling berkesan apa yang Kak Wisnu rasain selama bekerja dalam abdi negara? Momen paling berkesan ya dimana saya harus mempelajari setiap masalah dari setiap orang. Jadi setiap orang yang datang ke kantor polisi itu kebanyakan memiliki masalah pribadi mereka, baik yang terlibat dalam hukum ataupun tidak. Jadi kita dengan backgroundnya masing-masing. Iya, dengan backgroundnya yang masing-masing. Kadang ada yang pejabat negara, pejabat daerah itu pun datang ke kami dengan ya walaupun memang kami masih muda, masih istilahnya baru berapa tahun berdinas, kami ya harus bisa mendengarkan masalahnya dan mencari solusinya apa yang harus dilakukan. Itu sih yang sangat berkesan di instansi saya. Jadi lebih ke ketemu orang-orang dengan background yang beda, masalah yang beda, dan gimana cara kita ngebantu mereka nih. Gimana cara kita ngelesain masalah mereka. Oke. Kalau misalnya Kak Aldo sendiri gimana? Momen paling berkesan di dunia korporatnya apa nih? Kalau boleh di-sharing. Yang paling berkesan adalah bagaimana kita dapat meningkatkan performance sebuah perusahaan itu dengan bekerja sama ya. Jadi memang apabila kita memiliki masalah, yang harus kita lakukan adalah mencari akar masalahnya, yaitu problem solving-nya ya. Dan memang di organisasi itu pasti akan selalu ada masalah, dan bagaimana kita merespon masalah tersebut. Kita mau ngapain nih ke depannya, kita ada plan apa, kita lakukan. Seperti itu sih. Dan memang nilai-nilai itu yang coba atau muncul di perusahaannya. Jadi memang banyak masalah yang coba kita selesaikan, kita bagi-bagi tim, dan memang dengan begitu kita akan lebih berkembang lagi lah. Artinya dengan banyaknya masalah yang kita temui, kita dapat pengalaman-pengalaman baru dan lebih banyak insight lah yang dapat kita dapatkan. Banyak insight yang didapat. Jadi lebih ke berkesan banget pas ngelihat berhasil temennya ningkatin performance masing-masing. Tim kita nih meningkat drastis dan ada impact-nya ke dalam perusahaan tersebut seperti itu. Keren banget cerita dari Kak Wisnu dan Kak Aldo. Ini masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan yang penting banget dan Kak Wisnu atau Kak Aldo boleh pilih siapa yang jawab duluan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak Duta Wisata dalam perjalanan karir kehidupan Kak Wisnu atau Kak Aldo? Apakah ada skill-skill yang dipakai pas Duta Wisata dan berguna banget nih dalam dunia pekerjaan dan segala macam? Boleh siapa aja? Gimana nih panitia Aldo? Oke boleh Kak Aldo duluan. Jadi bagaimana ya Duta Wisata membantu sendiri ya. Memang sejak awal saya mencoba masuk di Duta Wisata, sebenarnya saya bukan orang yang vokal, saya bukan orang yang tahu banyak tentang Balikpapan juga. Tapi di sini tujuan saya adalah mendisrupsi diri sendiri supaya dapat menjadi lebih baik lah. Jadi yang saya awalnya orang yang memang lebih ke introvert, memang secara vokal masih kurang. Di sini saya ingin belajar supaya dapat lebih vokal, dapat lebih baik lagi lah dalam mengekspresikan diri seperti itu. Dan memang dengan lebih aktif organisasi pun itu sangat membantu kita dalam
pekerjaan juga nantinya, karena kita akan selalu ditemukan dengan masalah, kita akan bekerja dengan tim ataupun secara individu ya. Itu yang coba saya pelajari dulu dengan aktif dengan teman-teman, itu sangat membantu. Jadi dapat dari duta wisata itu pentingnya komunikasi, pentingnya ngadepin stressful moment, karena banyak banget sebagai duta wisata kita harus siap ini, harus siap itu, acara ini, acara itu, dan kita dipapar memang sama stressful moment dan segala macamnya, betul. Jadi itu yang ngajarin dan penting banget di dalam dunia pekerjaan yang diambil dari duta wisata. Betul. Oke, kalau misalnya dari Kak Wisnu nih gimana nih? Kalau dari aku sih yang paling utama itu kepercayaan diri yang sangat meningkat dan sampai sekarang berguna banget buat profesiku. Dimana kalau di duta wisata kan nih ya, kita tiba-tiba ditunjuk jadi tour guide. Tiba-tiba hari ini kegiatannya, kadang paginya Wisnu hari ini tour guide ini ya. Jadi itu kan hal yang sangat memacu adrenalin, dan juga kita baru belajar. Disitulah kepercayaan diri kita itu terasah. Kemudian saya pernah jadi tour guide untuk anggota Dewan Papua pada saat itu ke Manggar. Itu kan saya pada saat itu masih kelas 3 SMP nih. 3 SMP. Kelas 3 SMA. SMK maksudnya. SMP sih. Kadang-kadang saya turun lagi. Iya ya. Kelas 3 SMK udah berdiri di hadapannya anggota Dewan Papua, nemenin mereka ke Pantai Manggar pada saat itu. Setiap perjalanan kita jelasin tentang Balikpapan. Yang pada saat itu mungkin ya pengetahuan kita sebagai duta wisata masih berkembang lah, belum benar-benar matang, tapi makin berkembang. Tapi disitulah saya implementasi dalam dunia pekerjaan saya. Kan kalau di polisi itu kan, kalau saya kan baru naik pangkat nih ya, naik pangkat. Di situ kan ada laporan kenaikan pangkat nih ya, perwakilan dari setiap kenaikan pangkat itu. Biasanya kebanyakan orang itu tunjuk-tunjukan untuk itu kadang ada yang menolak juga ditunjuk. Kalau saya karena efek dari duta wisata itu mungkin ketika ditanya ini siapa yang mau jadi perwakilan kenaikan pangkat, saya langsung bilang saya aja deh yang ini. Awalnya ditawarin jadi cadangan, tapi malah saya menawarkan diri, saya aja deh yang jadi yang utama. Inisiasi. Jadi pengen tampil dan berani tampil, itu sangat penting sih kalau dalam dunia pekerjaan, apapun pekerjaannya. Jadi itulah dampak positif dari duta wisata yang sangat berdampak pada pekerjaan. Dunia pekerjaan Kak Wisnu luar biasa. Berarti lebih ke ini ya, karena di duta wisata sering diajukan ke posisi siap nggak siap, kamu harus bisa, harus berani meskipun belum matang nih, harus bisa. Kayak tadi jadi tour guide di depan Dewan Papua dan segala macam, wah itu orang-orang penting banget tuh, dan harus bisa ngejelasin dan segala macamnya. Karena kita di duta wisata itu kan nggak ngelihat kamu juara apa, berbakat apa, enggak. Ya orang ngelihatnya kamu duta wisata, jadi kamu tahu harus apa. Luar biasa. Iya, kalau dipikir-pikir bener banget, kalau di duta wisata itu tuh banyak banget unexpected moment yang bener-bener langsung kita disodor di depan dan harus bisa perform sebagai sosok duta wisata yang luar biasa, yang bisa ngejelasin dan paham semua tentang wisata yang ada di Balikpapan dan segala macamnya. Oke, emang keren banget jawaban dari Kak Aldo, Kak Wisnu, luar biasa dan segala macamnya. Dan terima kasih sudah mau bicara sama kita, sharing semuanya bareng-bareng. Pengalaman dari Kak Wisnu, pengalaman dari Kak Aldo, terima kasih banget. Dan buat teman-teman buat teman-teman yang lagi ngedengerin, jadi ini adalah testimoni dan pengalaman asli dari alumni-alumni kita di dunia pekerjaan, bahwa pentingnya duta wisata dalam dunia pekerjaan mereka. Jadi buat kalian yang belum daftar untuk dalam duta wisata, ini boleh banget, karena semua skill, semua pengalaman di dalam duta wisata itu berguna. Betul-betul membantu banget membuat berkembang dalam dunia pekerjaan, kepercayaan diri dan segala macamnya. Jadi buat kalian yang belum daftar, langsung aja daftar di Duta Wisata Monotung Kota Balikpapan. Dan
mungkin ada Kaldo, ada Kak Wisnu, ada jargon atau apa yang mau dipakai dari tahun 2015 nih. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman sekalian? Kalau jargon nggak ada ya. Tapi aku pengen nyampaikan aja nih. Buat kalian yang penasaran dengan Duta Wisata, daftar aja dulu. Urusan sebagai jadi finalis atau juara itu urusan belakang. Karena kalau kalian penasaran, kalian harus coba. Kalau kalian nggak mau nyoba, gimana kalian menghilangkan rasa penasaran itu? Ya kan? Karena dampaknya overall positif banget nih, nggak ada negatif dari komunitasnya ngebangun, kepercayaan diri dan semua skill dibangun. Dari sejak mendaftar Duta Wisata itu sudah ada pelajaran yang diterima, yaitu kepercayaan diri, berani maju untuk bersaing sama pemuda di Balikpapan itu sudah pelajaran yang sangat berarti banget. Keluar dari zona nyaman ya lebih tepatnya ya. Oke deh. Buat semuanya terima kasih sudah nonton. Kaldo, Kak Wisnu terima kasih sudah ada di sini. Semuanya salam wisata dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.